Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Vidya Fitriana, Dwi Mujayanti, Risa Inu Masidayu, Wanda Yunika Putri, Vivi Putri Lestari, dan Muhammad Ali Makmur. Kami di sini akan menjelaskan tentang asesmen diagnostik, yaitu yang pertama pengertian dari tes diagnostik, yang kedua fungsi tes diagnostik, lalu alasan tes diagnostik perlu dilakukan, serta langkah-langkah dalam pelaksanaan tes diagnostik. Yang pertama yaitu pengertian tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu pelajaran tertentu. Materi dalam tes ini biasanya merupakan materi yang sulit dipahami oleh siswa. Materi yang ditanyakan dalam tes diagnostik ditekankan pada bahan-bahan yang sulit dipahami peserta didik. Tes ini dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis, serta tes perbuatan. Berikutnya yaitu fungsi tes diagnostik. Apa ya fungsinya tes diagnostik? Fungsinya yaitu untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa, kemudian melakukan perencanaan terhadap tindak lanjut yang berupa upaya-upaya pemecahan sesuai masalah atau kesulitan yang telah teridentifikasi. Tes diagnostik dirancang untuk mendeteksi kesulitan hasil belajar peserta didik, sehingga dalam menyusun tes diagnostik harus didesain sesuai dengan format dan respon yang dimiliki oleh tes diagnostik. Selain itu, tes diagnostik dikembangkan berdasar analisis terhadap sumber-sumber kesalahan atau kesulitan yang mungkin menjadi penyebab munculnya masalah siswa. Penggunaan soal-soal tes diagnostik berbentuk supply response sehingga mampu menangkap informasi secara lengkap. Berikutnya yaitu alasan tes diagnostik perlu dilakukan. Apa ya alasannya? Dilakukannya asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan peserta didik di kelas dengan cepat, yaitu untuk mengetahui kemampuan peserta didik yang sudah paham, peserta didik yang agak paham, maupun peserta didik yang belum paham. Dari penentuan asesmen diagnostik tersebut, pendidik dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Berikutnya, langkah-langkah tes diagnostik. Yang pertama, mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai ketuntasannya. Dalam tes diagnostik mengacu pada kesulitan untuk mencapai kompetensi dasar. Karena itu, sebelum menyusun tes diagnostik harus diidentifikasi terlebih dahulu kompetensi dasar manakah yang belum tercapai. 2. Menentukan kemungkinan sumber masalah. Setelah kompetensi dasar atau indikator yang bermasalah teridentifikasi, mulai ditemukan kemungkinan sumber masalahnya. Yang ketiga, menentukan bentuk dan jumlah soal. Dalam menentukan kesulitan yang dialami siswa, maka perlu dipilih alat diagnostik yang tepat, berupa butir-butir tes diagnostik yang sesuai. Butir tes tersebut dapat berupa tes pilihan, esai, maupun kinerja, sesuai dengan sumber masalah yang diduga dan pada dimensi mana masalah tersebut terjadi. Yang keempat, menyusun kisi-kisi soal. Sebagaimana ketika mengembangkan jenis tes yang lain, maka sebelum menulis butir soal dalam tes diagnostik, harus disusun terlebih dahulu kisi-kisinya. Kisi-kisi tersebut setidaknya memuat 1. Kompetensi dasar beserta indikator yang diduga bermasalah, 2. Materi pokok yang terkait, 3. Dugaan sumber masalah, 4. Bentuk dan jumlah soal, dan yang kelima, indikator soal. Yang kelima, menulis soal. Sesuai kisi-kisi soal yang telah disusun kemudian ditulis butir-butir soal. Soal tes diagnostik tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan butir soal tes yang lain. Jawaban atau respon yang diberikan oleh siswa harus memberikan informasi yang cukup untuk menduga masalah atau kesulitan yang dialaminya. Yang keenam, mereview soal. Butir soal yang baik tentu memenuhi validitas. Isi untuk itu, soal yang telah ditulis harus divalidasi oleh seorang pakar di bidang tersebut. Bila soal yang telah ditulis oleh guru tidak memungkinkan untuk divalidasi oleh seorang pakar, soal tersebut dapat direvisi oleh guru-guru sejenis dalam MGMPS atau setidaknya oleh guru-guru mapel serumpun dalam satu sekolah.
Yang ketujuh, menyusun kriteria penilaian. Jawaban atau respon yang diberikan oleh siswa terhadap soal tes diagnostik tentu bervariasi. Karena itu, untuk memberikan penilaian yang adil dan interpretasi diagnostik yang akurat, harus disusun suatu kriteria penilaian. Apalagi bila tes yang sama dilakukan oleh guru yang berbeda atau dilakukan oleh lebih dari satu orang guru. Berikut penjelasan materi asesmen diagnostik dari kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.